Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Alamiah Dasar yang beranggotakan saya sendiri, Rafli Hanifah, Saya Zahra Putri dari saya Fantri, Saya Devi Anggela Putri. Saya Sinawati Liza. dengan materi sejarah perkembangan makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Teori asal-usul makhluk hidup 1. Teori abiogenesis 2. Teori biogenesis 3. Teori panspermia 4. Teori kosmosa 5. Teori Allen 6. Teori evolusi. 1. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis diperkirakan terjadi pada masa awal Akean, sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Tabung reaksi diisi dengan air yang terdapat potongan jerami. Setelah sekitar 2 minggu ternyata di dalam tabung tersebut terdapat makhluk hidup. 2. Teori biogenesis. Teori ini dicetuskan oleh Louis Pasteur. Beliau berpendapat bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain, dengan reproduksi. Eks lalat bertelur, telur akan menetas menjadi lalat. Jadi, kehidupan tidak dihasilkan dari sebuah benda mati. 3. Teori panspermia. Teori ini dikemukakan oleh Harold Urey. Menurut teori ini, asal-usul kehidupan bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini mencampurkan amonia, NH3, metana, CH4, dan hidrogen ke dalam air dan memberikan percikan listrik untuk mensimulasikan petir. 4. Teori kosmosa. Teori kosmozoa menerangkan bahwa kehidupan yang ada di bumi ini berasal dari luar angkasa. Pendapat dari teori kosmozoa menyatakan, bumi yang dulunya sangat panas tidak mungkin memiliki kehidupan. Pendapat dari teori kosmozoa menyatakan, bumi yang dulunya sangat panas tidak mungkin memiliki kehidupan. Namun, ketika ada benda luar angkasa yang jatuh ke bumi dan membawa makhluk hidup yang berasal dari tempat lain, kehidupan di muka bumi pun dimulai. Teori ini berdasarkan 2 asumsi bahwa 1. Benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam 2, semesta ini dan hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa ke bumi. 5. Teori Allen. Teori Allen. Teori ini mengatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yakni energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat difus yang akhirnya membentuk protoplasma kehidupan. Teori ini menduga bahwa makhluk hidup di bumi terbentuk secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. 6. Teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya evolusi dan memunculkan berbagai spesies baru. Darwin membayangkan evolusi manusia seperti pohon. Batang pohon yang tunggal dan akarnya adalah nenek moyang makhluk hidup. Darwin kemudian membagi proses evolusi menjadi mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan kecil yang terjadi pada spesies. Misalnya perubahan warna atau ukuran populasi selama beberapa generasi. Sementara makroevolusi adalah perubahan karena seleksi alam yang mampu menciptakan spesies baru. Contohnya perubahan dinosaurus menjadi burung, mamalia amfibi menjadi ikan paus, dan nenek moyang kera menjadi manusia. Sejarah perkembangan makhluk hidup di bumi 1. Zaman Arkaikum 2, Zaman Paleozoikum 3, Zaman Mesozoikum 4, Zaman Neozoikum. 1. Zaman Arkaikum. Arkaikum, dulunya disebut Arkeozoikum, juga disebut Arkean, adalah suatu eon geologi sebelum Proterozoikum yang berakhir 2,5 miliar tahun yang lalu. Zaman ini berlangsung sejak 3,8 miliar tahun yang lalu, di akhir eon Hadean. Arkean terdiri dari 4 era, berturut-turut dari yang paling awal, Eoarkean, Paleoarkean, Mesoarkean, dan Neoarkean. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Keadaan bumi belum stabil, iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan, seperti makhluk bersel 1, mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung,
jenis ikan dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Keberadaan satwa dan tumbuhan di bumi pada zaman ini diketahui dari sisa-sisanya yang telah membantu yang disebut fosil. Zaman ini disebut juga zaman primer, zaman pertama. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman ini dimulai 252,2 juta tahun lalu dan berakhir 66 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah tumbuhan, ikan, amfibi, dan reptil, dan dinosaurus. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam yang mulai berubah dengan temperatur hangat dan tanah yang semakin kering. Mesozoikum juga disebut sebagai zaman reptil karena bumi didominasi oleh reptil besar seperti dinosaurus dan atlantosaurus. Selain reptil, pada periode ini juga ditemukan tanda-tanda kehidupan lain seperti burung dan binatang menyusui, namun tingkat populasinya masih sangat rendah. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu kainos, artinya baru, dan zo, artinya kehidupan. Ciri-ciri zaman Neozoikum. 1. Munculnya hewan mamalia. 2. Hewan reptil besar telah punah. 3. Iklim bumi sudah mulai stabil. 4. Terbagi menjadi dua zaman yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. 5. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu.